Oke, selamat siang kawan-kawan. Bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal yang ganteng. Yang ganteng mulu ya. Oke, saya akan memberikan info yang jos untuk kalian di siang hari ini. Saya akan memberikan saran motivasi yang harus kalian perhatikan. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri ya. Dalam dunia kripto berisiko tinggi. Saya hanya memberikan sebatas informasi yang saya tahu, selebihnya kalian riset lagi. Menurut pandangan, analisa, pengamatan secara jalur langit, jalur batin, jalur luar, laut, udara, semua saya padukan di sini bahwa PP ini akan menjadi besar. Kalian holding ya, tunggu prosesnya. PP ini koin yang bukan sembarang koin menurut saya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Koin mempunyai komunitas yang aktif, yang besar, selalu berkembang. Inilah PP. Kalian holding, saya rasa PP koin yang terseleksi alam, maka holdernya pun yang akan menerima cuan besar juga holder-holder yang terseleksi alam. Untuk PP kalian holding. Jangan sampai kesempatan emas ini kalian sia-siakan begitu saja. Jangan sampai pelanga-pelongo kayak Shiba dan Doge dulu. Koin PP kelihatannya akan the next Shiba ataupun Doge. Karena apa? Holdernya, komunitasnya, pausnya selalu mempertahankan PP tidak pernah keluar dari top CMC 50. Saran Mas Bro, dulu Shiba Inu naik sampai 7,3 juta %, berjuang bareng-bareng para holder yang setia, ya, para investor yang setia selalu mempertahankan harga kompak. Jikalau ada yang jualan di luar sana, kita sebagai holder serok rame-rame. Itulah bentuk perjuangan kita. Mereka pada jual murah, kita serok. Mereka jual murah, kita serok. Artinya harga akan dipertahankan di sini. Dan yang terjadi ketika melihat koin ini bertahan dan tidak pernah longsor seperti koin-koin yang abal-abal lainnya, ke depan dampaknya dilirik investor institusi. Bahkan sekarang institusi pun sudah melirik. Maka institusi akan investasi di koin-koin yang bertahan, koin-koin yang benar, koin-koin yang punya fundamental, koin yang tidak abal-abal, karena mereka bukan sembarangan uang yang akan diinvestasikan uang besar. Kalau kita melihat jangka jauh pandangan ke depan, artinya kalau institusi paus besar masuk, dia punya dua skenario. Skenario pertama, dia akan cuan besar, dengan modal yang besar akan diangkat ke atas, akan pump, dan kemudian banyak FOMO ataupun paus-paus yang lain ngikut jejaknya masuk. Maka yang masuk dulu akan cuan. Skenario kedua, jikalau dia masuk ugal-ugalan besar pump ke atas, tiba-tiba retail TP dikeroyok retail, maka paus itu akan menggunakan skenario kedua jangka panjang, dibikinkan real project, dibikinkan project-project, di ETF-kan segala macam, maka koin ini nggak akan musnah begitu saja. Bisa dikatakan skenario kedua, jika paus gagal, dia akan membuat project ini di kemudian hari paus itu sangkutnya akan kejemput. Jadi kalau koin sembarangan masuk, sekali gagal musnah. Tapi kalau koin yang bagus, paus akan berpikir jikalau gagal nanti masih ke depan dipromokan lagi dengan project-project blockchain atau apa kayak, maka dia masih ada harapan ingin uang kembali lagi seperti di Doge ya. Itu
pendalaman mengenai fundamentalnya dan strategi kita ataupun paus, kita harus holding dan sabar. Prosesnya bukan secepat kilat tapi biasanya membutuhkan bulanan di saat bull. Dan selama ini PP selalu mempertahankan posisinya nggak kemana-mana, naik turun juga dikit. Dan ini sudah melihat jual belinya sangat ramai. Dan kita lihat candle yang sangat panjang ini yang asik. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya masih di dalam trendline ya, nggak kemana-mana. Kalau kita lihat di weekly-nya di sini, kita lihat di weekly-nya, ini bahwa PP itu kan masih dalam segitiga simetris TA-nya itu, tuh ya. Jadi kemana-mana, kemarin itu hanya sideways karena penentuan arah. Ini masih di dalam segitiga simetris ini, ya nggak kemana-mana. Ya ini penentuan arah. Kalau fundamentalnya bagus, kemudian secara TA history ini akan masuk ke atas gitu. Ya, jadi resisten pertama ngikuti candle yang panjang ini resisten kedua, resisten ketiga. Ya, ini dan seterusnya gini. Nah kalau lihat Fibonacci-nya juga ini kan sangat di bawah, sudah harga ini sangat di bawah. Apa yang kita lakukan? Lihat Fibonacci harga sangat di bawah kawan, ya. Kita lihat di situ. Oke, kita akan lihat jual belinya juga sangat ramai, padahal ini market kecil. Nanti ya masih muter-muter aja, masih muter-muter ngeblend lah ini. Jual belinya kalian bisa lihat di sini, sangat ramai, tuh, sangat ramai jual belinya. Ini cepat dapat barang tadi yang 200 juta, berapa juta jual beli ini, pokoknya ramai lah di situ. Ya nggak perlu ditakutkan lagi. Kemudian kita akan masuk PTCD-nya. PTCD-nya juga masih di 58. Kita sampai nanti pokoknya targetnya di 50%. Kalau di tahun 2017 itu di 37 dan 2021 itu di 40. Sekarang karena adopsi makin luas, kita separuh-separuh antara BTC lah ya. Jangan jenuh, mau koin apa lagi? PP masih kondisi yang terbaik. Oke, kita akan lanjut lagi. Di sini PP sangat mempertahankan ya, mempertahankan sentimen pasar. Fokus investor berbagi antara mempertahankan PP asli, mengeksplorasi alternatif PP. Jadi pada April ini, di awal April, token diperdagangkan di sekitar sekian peningkatan sekitar 5% terlepas dari pergerakan harga yang naik. Baru-baru ini token tersebut masih jatuh memang ya, belum naik tertinggi sepanjang masanya. Akan tetapi didorong sentimen berbasis meme yang rotasi investornya aktif di tengah peretasan, selalu mempertahankan harganya dan selalu aktif. Jadi saya rasa akan menjadi besar dengan kapitalisasi sudah 25 triliun lebih, naik 5,55%. Ya kemudian ya pokoknya bla 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 nggak perlu diragukan lagi. Saran saya sudah saya jelaskan tadi, holding saja. Dan untuk mencari koin yang seperti Shiba dan Doge seperti dulu itu kandidat saya rasa hanya ada di PP ya, hanya di PP. Mungkin itu aja untuk siang hari ini. Biasa saya masih belum muncul wajah karena jam berapa ini, jam 10, masih males mandi ya, masih celumut wajahnya. Nantilah mandinya sekalian mau sholat duhur aja sekalian siang. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan untuk di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, kita sabar nunggu sampai PP cuan besar. Jangan kita kalah nggak holding, kita akan pelangap-pelungu nanti ke depan karena ini secara fundamental yang terbaik. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP sangat jos.